Hai, selamat malam pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Abeng KT, yang pada kesempatan malam ini saya akan membahas cara membesarkan anak ayam agar lebih besar dari paceknya. Sebelum saya melanjutkan, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Abeng KT ataupun yang sudah lama bergabung di channel Abeng KT, saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagikan tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Pada rekan-rekan yang satu hobi untuk cara membesarkan anak ayam itu banyak caranya, begitu juga banyak tujuannya yang menjadi permasalahan yang sering menjadi permasalahan oleh rekan-rekan semuanya, yaitu pada saat membesarkan anak ayam walaupun paceknya besar, terkadang anak ayam banyak yang cacingan, anak ayam yang tidak besar-besar sehingga rekan-rekan itu gagal, apalagi jika rekan-rekan mempunyai ayam yang sangat bagus tetapi ukuran ayam tersebut itu pendek juga kecil, hal tersebut sudah pasti membuat rekan-rekan shock. Sedangkan untuk membesarkan anak ayam yang paceknya besar saja rekan-rekan belum tentu berhasil, kadang banyak yang sakit apalagi jika paceknya kecil. Untuk itu pada kesempatan malam ini saya jelaskan cara membesarkan anak ayam agar lebih besar dari paceknya. Untuk langkah yang pertama yaitu rekan-rekan harus diperhatikan umur 0 bulan ataupun 0 hari sampai dengan 2 bulan dikasih makan kering. Ini saya ingatkan rekan-rekan tidak boleh dikasih makan basah, kalau dikasih makan basah nanti ayamnya mudah sakit. Ayam kalau masih kecil itu masih mudah sakit kalau dikasih makan basah, sehingga rekan-rekan harus memberi makan kering yaitu pagi hari sekitar jam 6 ataupun 7. Siang hari sekitar jam 1 jam 2, sedangkan untuk sore hari sekitar jam 5 jam 6. Jam 7 jam 8 ditutupi, beri makan 3 kali dan hanya kering saja. Kemudian rekan-rekan itu jangan pernah beranggapan memberi makan banyak ayamnya akan besar, itu adalah anggapan yang salah. Jadi tidak boleh memberi makan terlalu sering, memberi makan terlalu banyak gitu akan gagal. Kemudian jika makanan tersebut tidak habis maka makanan tersebut itu segera diambil. Kenapa harus diambil? Karena kalau tidak diambil maka makanan tersebut akan buat mainan bagi anak ayam. Untuk yang selanjutnya untuk memberi makan fur kering gunakan itu merek 591. Kenapa menggunakan merek 591? Karena merek 591 untuk pembesaran anak ayam agar hasilnya kualitasnya bagus, nanti pada saat besar mudah dirawat, itu digunakan full 591. Saya tidak menganjurkan untuk menggunakan fur yang lain, kalaupun fur yang lain cepat besar tetapi pada saat besar nanti rekan-rekan merawatnya akan sulit karena ayam itu mudah jatuh dan ayam tersebut itu loyo. Tetapi kalau rekan-rekan menggunakan fur 591 maka anak ayam tersebut akan lebih sehat. Kemudian umur 2 bulan lebih untuk ayamnya sudah dikasih makan basah dan dicampur dengan kering. Saya ingatkan lagi untuk cara membesarkan anak ayam agar lebih besar dari pacek, lebih besar dari paceknya untuk umur 2 bulan lebih itu sudah dilatih makan basah dan kering. Ini rekan-rekan mungkin bingung, akan saya jelaskan caranya. Untuk caranya yaitu ayam dikasih makan basah dahulu itu pada waktu pagi hari. Silakan rekan-rekan mengambil nasi kemudian pur 591 kemudian air jagung giling diaduk sampai merata. Kalau tidak sibuk gunakan air hangat. Kenapa menggunakan air hangat? Kalau menggunakan air hangat ayam itu makannya akan lebih lahap. Selanjutnya setelah dirasa cukup ayam tersebut makan basah, segera makanan tersebut itu diambil jadi tempat makan basah. Kalau ayam sudah makan segera diambil, kemudian setelah tempat makan tersebut diambil rekan-rekan bisa memberikan makan selanjutnya yaitu fur kering saja, yaitu fur 591. Jadi setelah ayam tersebut makan kenyang dengan makan basah, kemudian rekan-rekan bisa memberikan 591. Hal ini agar ayam cepat besar, ayam juga pertumbuhannya bagus. Setelah ayam tersebut itu makan basah kemudian makan kering, setelah dirasa cukup ayam bisa dijemur. Kenapa harus dijemur? Agar ayamnya sehat. Untuk lamanya menjemur itu kurang lebih 15 menit, jangan terlalu lama karena masih anak ayam. Kemudian agar ayam tersebut sehat juga pada saat jam 4 itu sudah menggunakan lampu, dari 4 sore ayam tersebut sudah menggunakan lampu sampai 8 bertujuan agar ayam hangat terus. Untuk umur 2 bulan yang dilatih makan basah dan kering.
Rekan-rekan bisa memberikan makan pada pagi hari dilakukan. Pagi hari sekitar jam 6 dikasih makan basah dulu. Setelah kenyang dikasih makan kering kemudian pada siang hari juga lakukan yang sama, bisa dikasih makan basah dulu kemudian dikasih makan kering, sedangkan sore ataupun malam hari biasanya kalau dikasih siang sore itu belum kempes, belum temboloknya belum kosong, biasanya kosong temboloknya itu sekitar jam 8 jam 9 ayam dari rekan-rekan itu temboknya sudah kosong, bisa dikasih makan basah. Setelah dikasih makan basah setelah kenyang sama seperti kegiatan tadi, yaitu selanjutnya dikasih makan kering. Ini bertujuan agar ayamnya besar-besar. Saya lanjutkan untuk cara membesarkan anak ayam agar lebih besar dari paceknya untuk umur 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Itu sebenarnya sama untuk rekan-rekan. Bisa memberikan makan basah, kemudian setelah makan basah ayam tersebut dikasih makan kering untuk sore hari, juga sama untuk malam hari, juga sama untuk perbedaannya. Untuk umur 3 bulan sampai dengan 4 bulan ayam sudah dilatih diumbar. Ini bertujuan diumbar dengan dijemur. Ini bertujuan agar kaki ayam bagus dan ayam juga sehat. Dan untuk lamanya umbar harus diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya, yaitu tidak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa tidak boleh lebih dari 30 menit? Karena kalau rekan-rekan ayamnya diumbar lebih dari 30 menit maka ayamnya akan mudah sakit, ayamnya akan mudah cacingan, karena di tempat umbaran di tanah yang luas itu akan banyak sekali penyakit, sehingga anak ayam umur 3 bulan sampai dengan 4 bulan akan rentan penyakit, sehingga untuk mengumbar bebas itu tidak lebih dari 30 menit. Untuk umur 3 bulan sampai dengan 4 bulan itu purnya sudah beda. Kalau umur 0 bulan sampai dengan 2 bulan 3 bulan itu bisa menggunakan pur 5, 9, 1, tetapi untuk umur 3 bulan sampai dengan 4 bulan rekan-rekan menggunakan pur 5, 9, 4. Caranya rekan-rekan kasih nasi kemudian jagung giling kemudian pur kemudian air hangat diaduk sampai merata betul. Setelah merata betul dirasa tidak terlalu panas maka bisa diberikan pada ayam, biarkan ayam tersebut makan kemudian dirasa ayamnya makannya sudah cukup, tempat makan segera diambil. Kenapa tempat makan segera diambil? Karena takutnya tempat makan itu akan datangnya kotoran sehingga akan banyak penyakit. Untuk umur 3 bulan sampai dengan 4 bulan itu dikasih makan 2 kali ataupun 3 kali. Ini ada caranya. Untuk pagi hari rekan-rekan dikasih makan basah, kemudian rekan-rekan itu untuk memberi makan pagi hari itu jangan terlalu banyak, kemudian setelah ayam tersebut dikasih makan secukupnya pada pagi hari. Selanjutnya sore hari sekitar jam 4 jam 5 ayam tersebut dikasih makan basah. Setelah ayam tersebut makan basah rekan-rekan bisa memberikan 5, 9, 4. Itu bertujuan agar ayam cepat besar, dan saya lanjutkan agar ayamnya nanti ukurannya besar pada malam hari. Jika rekan-rekan waktunya tidak sibuk pada malam hari, rekan-rekan bisa memberikan pur 5, 9, 4 saja. Ini bertujuan kalau makan malam hari dengan dikasih 5, 9, 4 maka ukuran ayam nanti akan besar dan rekan-rekan pembesarannya akan berhasil. Saya lanjutkan untuk umur 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Ekornya bisa dipotong. Untuk pemotongan ekor itu hanya sedikit saja, mungkin rekan-rekan ujungnya sekitar disisain 3 cm atau 4 cm, itu seperti begitu agar nanti ayamnya juga tinggi. Dan saya sampaikan lagi pada rekan-rekan, jika ayam sudah dipotong ekornya itu dilarang diumbar terlalu lama. Kalau diumbar terlalu lama itu akan banyaknya penyakit, tapi kalau mungkin ayam tersebut lolos dari penyakit maka ayam tersebut itu pasti akan tinggi. Tetapi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya untuk umur 3 bulan sampai dengan 4 bulan rekan-rekan bisa mengumbar yang sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam agar ayamnya juga tidak mudah terserang penyakit. Juga nafsu makannya akan ada. Kalau diumbar terlalu lama maka selera makan, nafsu makannya akan berkurang. Untuk yang selanjutnya adalah pembesaran 5 bulan ke atas. Kalau pembesaran 5 bulan ke atas itu memberi makannya hanya 2 kali. Untuk pagi hari diberi makan secukupnya gabu, kemudian untuk sore hari diharapkan
Ayam tersebut kenyang. Kemudian untuk memberi makan pagi hari rekan-rekan bisa memberikan makan basah, nasi juga ditambahin 594, kemudian dedak, kemudian dengan air. Setelah dirasa cukup memberi makannya, jangan terlalu kenyang, kemudian dikasih 594 itu untuk pemberian makan pagi hari. Setelah ayam tersebut makan pagi hari, ayam bisa diumbar bebas sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Kemudian setelah dirasa cukup, ayam bisa dimasukkan di kandang box ataupun di kandang sembarang. Jangan sampai kalau umur 5 bulan ke atas tidak boleh diumbar bebas terlalu lama ataupun seharian. Kenapa ayam umur 5 bulan ke atas tidak boleh diumbar seharian? Karena kalau ayam 5 bulan ke atas, umur 5 bulan ke atas diumbar seharian, itu lama-lama mentalnya akan turun, jadi mental ayam nanti tidak bagus. Kemudian untuk memberikan makan pada sore hari itu cukup mengambil nasi, kemudian dedak, kemudian pur, kemudian air hangat, jagung giling juga bisa ditambahkan 594, diaduk menjadi satu. Silakan diberikan pada ayam agak encer, jangan terlalu encer, usahakan agak encer. Kemudian setelah dirasa cukup ayam makan kenyang, setelah itu rekan-rekan baru diloloin tempe mentah. Jadi umur 5 bulan ayamnya sudah mulai diloloi tempe mentah, kurang kenyang bisa ditambahin pur 594. Dengan pembesaran seperti itu nanti anak ayam akan lebih besar dari paceknya. Kenapa bisa lebih besar dari paceknya? Karena ayam jarang diumbar bebas, juga makanannya terjaga dengan baik. Saya tekankan, saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya, saya ingatkan juga jangan terlalu sering memberi makan pada ayam. Kalau terlalu sering memberi makanan pada ayam, maka selera makan ayam akan berkurang sehingga pembesarannya akan gagal. Demikian pada rekan-rekan yang satu hobi, sudah saya jelaskan cara membesarkan anak ayam agar lebih besar dari paceknya. Jika rekan-rekan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Dengan cara seperti ini saya pastikan untuk pembesaran anak ayam akan lebih besar dari paceknya. Terima kasih, saya Abeng KT, selamat malam.